Kamu pikir ini pasar Clever? Pergi sebelum aku panggil satpam. Pagi itu, matahari Bandung belum sepenuhnya menampakkan wajahnya. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan Lembang, menyapu halus kaca-kaca tinggi rumahku yang menjulang seperti istana kaca di atas bukit. Aku berdiri di balkon utama, secangkir kopi luwak hangat menguap di tangan kanan. Sementara tangan kiri memegang tablet yang menampilkan laporan keuangan bulanan dari 3 perusahaan properti yang kukepalai. Udara sejuk menusuk kulit, tapi aku tak peduli. Aku terbiasa dengan dingin, baik yang datang dari cuaca maupun dari dalam hati. Namaku Safira Maharani. Usiaku 38 tahun. Janda sejak 5 tahun lalu. Setelah suamiku, seorang pilot handal, jatuh bersama pesawat yang dikemudikannya di atas perairan Natuna. Sejak hari itu, dunia berubah. Aku mewarisi seluruh asetnya, lalu membangun kerajaan bisnisku sendiri dari nol. Kini, namaku disebut di koran-koran nasional, diundang ke forum-forum elit, dan dihormati atau lebih tepatnya ditakuti oleh siapapun yang berurusan denganku. Aku tahu reputasiku, dingin, perfeksionis, tak kenal kompromi. Tapi biarlah, aku tak butuh cinta, aku butuh kendali. Dan di rumah mewah ini, di atas bukit yang sepi ini, aku punya kendali penuh atas segalanya. Kecuali satu hal, Lia Putri semata wayangku, kini berusia 8 tahun, duduk sendirian di taman belakang, seperti biasa. Rambutnya yang hitam legam dikepang rapi, tubuh mungilnya terbungkus gaun katun putih dengan rendah halus, hadiah dari Paris minggu lalu. Tapi matanya kosong, seperti kaca yang retak, indah tapi tak bisa memantulkan apa-apa. Sudah 5 tahun ia tak mengucap sepatah kata pun. 5 tahun sejak malam itu, malam di mana aku terlalu sibuk menandatangani kontrak merger hingga lupa menjemputnya dari sekolah, dan ia, dalam kepanikan, terjatuh dari tangga rumah. Dokter bilang tak ada cedera saraf. Psikolog bilang ini trauma psikogenik. Ahli hipnosis, terapis suara, dokter dari Swiss hingga Jepang, semua gagal. Uangku tak berdaya melawan keheningannya. Aku menyesap kopi. Pahit. Seperti hidupku. Bu Safira, suara asisten pribadiku, Ningsih, memecah kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu kaca, memakai seragam batik coklat muda dengan kerudung senada. Salah satu aturanku, semua staf harus berpakaian rapi, sopan, dan mencerminkan citra keluarga Maharani. Tukang kebun lama tadi pagi mengundurkan diri. Katanya sakit lutut, aku mendengus. Kalau tidak sanggup bekerja, jangan ambil pekerjaan. Ganti saja. Cari yang muda, kuat, dan, yang paling penting, tahu tempatnya. Sudah ada penggantinya, Bu. Datang tadi pagi. Dari desa di Magelang, namanya Ridwan. Magelang, aku mengerutkan dahi. Apa dia punya surat rekomendasi? Sertifikat pelatihan? Atau setidaknya pernah kerja di properti sekelas ini? Ningsih ragu sejenak. Tidak ada, Bu. Tapi Pak Haji, tetangga lama Ibu di Cipaganti, yang merekomendasikannya. Katanya anak itu jujur dan rajin. Aku menghela napas, kesal. Baiklah. Tapi ingatkan dia hanya boleh di area taman. Jangan sampai mendekati rumah utama, apalagi mendekati Lia. Ningsih mengangguk cepat lalu pergi. Aku kembali menatap ke bawah. Dan di sanalah aku melihatnya, seorang pemuda muda, mungkin awal 20-an, berdiri di dekat gerbang samping. Tubuhnya ramping tapi tegap, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek rapi. Ia mengenakan kemeja lengan panjang lusuh berwarna putih gading, sarung kotak-kotak coklat, dan peci hitam yang tampak usang tapi terawat. Di punggungnya, tas kain coklat tua tergantung. Bukan ransel branded, bukan tas kulit impor, hanya kain tebal yang mungkin dijahit sendiri oleh ibunya. Aku tertawa kecil, sinis. Ini bukan pasar Clever. Ini rumahku. Ia menunduk hormat saat Ningsih menjelaskan aturan. Tak banyak bicara, hanya mengangguk. Lalu, tanpa ragu, ia mulai membersihkan daun-daun kering di bawah pohon trembesi dengan sapu lidi, bukan sapu elektrik yang sudah kusediakan di gudang peralatan. Aku mengamati gerakannya. Lambat tapi pasti. Setiap sapuan terasa seperti doa, tenang, penuh kesadaran. Bahkan saat angin menerbangkan daun kembali ke tempat semula, ia tak mengeluh. Hanya tersenyum kecil, lalu menyapu lagi. Lalu sesuatu terjadi. Lia, putriku yang biasanya tak peduli pada siapapun, berdiri dari bangku taman. Matanya menatap pemuda itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat sesuatu di matanya. Rasa ingin tahu. Ridwan menyadari kehadirannya. Perlahan.
ia berjalan ke semak melati di sudut taman, memetik satu kuntum bunga putih yang masih basah oleh embun pagi. Ia mendekati Lia, lalu, tanpa berkata apa-apa, menyerahkan bunga itu padanya. Lia menerimanya, memandang bunga itu. Lalu perlahan Maria mengangkat wajah dan tersenyum. Aku terhenyak. Jantungku berdebar kencang. Tapi segera amarah menggantikan keheranan. Siapa izinkan dia mendekati Lia? Bentakku, melangkah cepat ke lantai bawah. Aku menuruni tangga marmer dengan langkah tegas, heelsku mengetuk lantai seperti dentuman palu hakim. Saat tiba di taman, aku berdiri di hadapan Ridwan, menatapnya dari atas, seperti menatap debu yang tak sengaja masuk ke rumahku. Kamu pikir ini tempat main? Suaraku dingin menusuk. Kamu datang ke sini dengan pakaian compang-camping, membawa bau desa, lalu seenaknya mendekati putriku? Pergi, sekarang juga. Sebelum aku panggil satpam dan laporkan kamu ke polisi, Ridwan tak mundur. Ia menunduk, tapi matanya tenang, seperti danau di pagi buta. Maafkan saya, Bu, katanya pelan. Suaranya lembut tapi tegas. Saya hanya ingin memberi bunga. Melati ini, katanya bisa menenangkan hati yang sedih. Aku tertawa sinis. Hati sedih? Kamu kira aku butuh nasihat dari tukang kebun desa? Aku sudah bayar dokter terbaik di dunia. Bukan tukang ramal pasar. Ia diam. Tak membela diri. Hanya berdiri, tenang, seolah tahu bahwa amarahku bukan padanya, tapi pada kegagalan diriku sendiri. Ningsi datang, panik. Bu, jangan marah. Dia baru saja cukup, potongku. Kalau kamu butuh pekerjaan, ingat posisimu. Kamu di sini bukan untuk bicara, bukan untuk berinteraksi. Apalagi memberi bunga pada putriku. Kerjakan tugas, lalu pergi. Titik. Ridwan mengangguk. Baik, Bu. Ia kembali ke sapunya. Tapi sebelum itu, matanya sempat bertemu dengan mata Lia, dan dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku gelisah. Kepercayaan. Aku kembali ke dalam rumah, marah, tapi juga gelisah. Kenapa anak itu tersenyum? Kenapa bunga melati bisa membuatnya bereaksi? Sementara boneka berlian dari Paris hanya jadi pajangan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap foto lama, aku dan Lia ketika ia masih kecil, masih tertawa, masih memanggilku mama dengan suara cemprengnya yang lucu. Air mata menggenang, tapi aku segera menghapusnya. Aku Safira Maharani. Aku tidak menangis. Aku tidak lemah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku berdoa dia bukan untuk kesuksesan bisnis. Tapi agar Lia bicara lagi. Dan entah mengapa, wadai Ridwan pemuda desa yang kuremehkan, terus menghantui pikiranku. Esok pagi, aku memutuskan, jika dia berani lagi mendekati Lia, aku akan mengusirnya tanpa ampun. Tapi diam-diam, di sudut hati yang paling gelap, aku berharap dia tetap tinggal. Aku tak pernah menyangka bahwa kehadiran seorang tukang kebun, seorang pemuda desa yang bahkan tak mampu membeli sepatu kulit, bisa mengganggu ketertiban rumahku yang selama ini kukira sempurna. Tapi itulah yang terjadi. Sejak Ridwan datang, segalanya berubah. Bukan secara kasat mata, bukan dengan gebrakan atau keributan. Tidak. Perubahannya halus, seperti embun pagi yang diam-diam melembabkan tanah kering, perlahan, tak terdengar, tapi tak bisa diabaikan. Pagi kedua setelah insiden bunga melati, aku sengaja bangun lebih awal. Aku ingin memastikan Ridwan tak berani lagi mendekati Lia. Dari jendela kamar tidur utama yang menghadap ke taman belakang, aku mengintai dengan teropong kecil. Alat yang biasanya kugunakan untuk memantau proyek propertiku di kejauhan, kini justru kupakai untuk mengawasi seorang tukang kebun. Ia datang tepat pukul 5 pagi, seperti janji yang tak tertulis. Masih mengenakan kemeja putih lusuh dan sarung kotak-kotak itu, Ridwan membawa sapu lidi dan ember kayu kecil berisi air. Ia tak langsung bekerja. Sebaliknya ia duduk sejenak di bawah pohon jambu, tempat favorit Lia, lalu menutup matanya. Aku mengira ia tidur, tapi ternyata tidak. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Setelah beberapa menit, ia bangkit, menyiram tanah di sekitar pohon trembesi, lalu mulai menyapu daun-daun kering dengan gerakan yang sama tenangnya seperti kemarin. Lalu, seperti magnet yang tak terlihat, Lia muncul. Ia keluar dari pintu belakang rumah, masih mengenakan piyama katun bergambar kelinci, pakaian yang kubelikan dari toko anak eksklusif di Paris. Rambutnya acak-acakan, matanya mengantuk, tapi begitu melihat Ridwan, langkahnya melambat. Ia berhenti di ambang pintu, ragu Ridwan tak menoleh. Ia terus menyapu. Tapi tiba-tiba ia berhenti, lalu berjalan ke semak daun sirih di sudut taman. Ia memetik 2 helai daun, lalu kembali ke tempatnya.
Perlahan, ia meletakkan daun itu di atas batu datar, lalu mengeluarkan botol kecil dari saku kemejanya. Botol itu terbuat dari kaca bening, berisi cairan kecoklatan, mungkin ramuan herbal. Aku menggigit bibir. Apa yang dia lakukan? Memberi obat tanpa izin? Tapi sebelum aku sempat turun, Lia melangkah maju. Perlahan, seperti anak kucing yang penasaran, ia mendekati Ridwan. Dan Ridwan, tanpa menoleh, tanpa memaksa, meletakkan satu daun sirih di atas tanah, lalu menunjuknya dengan lembut. Lia menatap daun itu. Lalu dengan jari-jari mungilnya ia mengambilnya, mengendus, lalu tersenyum. Ridwan akhirnya menoleh. Bukan dengan tatapan menggoda atau penuh harap, tapi seperti orang yang melihat bunga pertama mekar di musim hujan, penuh syukur. Tanpa kepemilikan, ini daun sirih, nak, katanya pelan. Suaranya seperti angin yang menyentuh daun bambu. Dulu nenekku bilang daun ini bisa membersihkan hati yang kotor. Dan suara yang terkunci. Lia tak menjawab tentu saja. Tapi ia duduk di tanah, di samping Ridwan, dan mulai menggambar di tanah dengan jari telunjuknya. Lingkaran, garis, bunga. Ridwan tak mengganggunya. Ia hanya duduk, sesekali menyapu daun yang jatuh di sekitar mereka, seolah memberi ruang bagi Lia untuk bernapas dalam diamnya. Aku menurunkan teropongku. Tidak terasa sesak. Bukan marah, tapi iri. Ya, iri. Karena putriku yang selama 5 tahun menolak pelukanku, kini duduk tenang di samping seorang asing yang bahkan tak bisa kubayangkan namanya di undangan pesta malam amal siang itu. Saat makan siang sendirian di meja marmer yang cukup besar untuk 12 orang, aku bertanya pada Ningsih, apa dia bicara banyak dengan Lia? Ningsih ragu. Tidak, Bu, malah dia jarang bicara. Tapi Lia kelihatan tenang kalau di dekatnya. Tenang? Ulangku, suara dingin. Aku bayar psikolog puluhan juta per sesi agar Lia tenang. Bukan tukang kebun. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh gambar Lia yang tersenyum. Senyum yang tak kulihat sejak usianya 3 tahun. Dan Ridwan, matanya yang tenang, suaranya yang tak pernah meninggi. Caranya menghormati diam Lia seolah diam itu adalah bahasa yang sah. Esok harinya, aku sengaja berjalan-jalan di taman, berpura-pura memeriksa tanaman hias impor yang baru tiba dari Belanda. Tapi sebenarnya, aku ingin melihat langsung. Ridwan sedang mengajari Lia bermain congklak, permainan tradisional yang bahkan aku lupa namanya. Ia menggunakan biji-bijian kecil dan cangkang bekicot yang sudah dibersihkan sebagai papan. Lia duduk bersila, matanya fokus, tangannya bergerak canggung tapi antusias. Kalau bijinya masuk ke lubang besar, kamu dapat poin, kata Ridwan sambil menunjuk. Tapi jangan curang ya. Nenekku bilang, main congklak itu latihan jujur. Lia mengangguk, gerakan kecil, tapi nyata. Aku berdiri di balik rumpun bambu, tak berani mendekat. Tapi tiba-tiba Ridwan menoleh. Matanya menatapku, bukan menantang, bukan takut, hanya, tahu, selamat siang Bu, ujarnya sopan. Lia menoleh, melihatku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tak langsung berlari menjauh. Ia hanya menatapku, lalu kembali ke permainannya. Aku mengangguk kaku, lalu pergi, tapi jantungku berdebar kencang. Malam itu aku duduk di kamar Lia, memandangi rak buku yang penuh mainan mahal yang tak pernah disentuhnya. Di sudut ranjang ada buku sketsa, aku membukanya. Halaman-halamannya kosong, hingga di tengah ada gambar kasar. Seorang pria kecil dengan peci memegang bunga. Di sampingnya anak perempuan kecil tersenyum, air mataku jatuh. Siapa dia, Ridwan? Dari mana kekuatanmu datang? Apa kau benar-benar punya ilmu atau hanya kebetulan? Atau, jangan-jangan, kau datang untuk menghukumku karena aku terlalu sombong? Pertanyaan itu menghantuiku hingga subuh. Hari kelima, Ridwan mulai membawa boneka kecil terbuat dari kain perca. Boneka wayang sederhana berwajah Ramayana. Ia duduk di bawah pohon mangga, lalu mulai bercerita. Dulu, ada seorang putri yang diam karena hatinya terluka. Suaranya pelan, berirama seperti tembang Jawa. Tapi suatu hari, datang seekor burung kecil yang tak bicara, hanya bernyanyi. Dan lambat laun sang putri belajar. Diam bukan berarti tak punya suara. Hanya belum menemukan telinga yang mau mendengar. Lia menatap boneka itu. Lalu perlahan ia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ridwan tak tersenyum bangga. Ia hanya berketawa. Kamu boleh menyimpannya, nak. Tapi janji, jangan biarkan dia kesepian. Aku menyaksikan semuanya dari jendela dapur, sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil, seperti debu di hadapan angin yang membawa harapan. Tapi ego masih menguasai. Aku tak mau mengakui bahwa seorang tukang kebun desa bisa melakukan apa yang dokter-dokter ternama gagal lakukan. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Lia memang sedang dalam fase ingin berinteraksi. Mungkin Ridwan hanya beruntung. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, tempat yang bahkan aku sendiri enggan kunjungi, aku tahu. Ini bukan kebetulan dan ketakutanku mulai tumbuh. Bukan takut pada Ridwan, tapi takut pada kemungkinan bahwa dia benar-benar bisa menyembuhkan Lia. Dan aku harus menepati janji yang kulemparkan dalam amarah. Janji yang kini terasa seperti jerat di leherku sendiri. Namun, entah mengapa, setiap kali aku melihat Lia memegang boneka wayang itu, atau mengendus bunga melati yang Ridwan berikan, atau duduk diam di sampingnya tanpa rasa takut, aku merasa sesuatu di dalam diriku mulai retak. Bukan retak karena marah, tapi karena harapan. Harapan yang selama ini kubunuh dengan uang, kekuasaan, dan kesombongan. Dan Ridwan, dia tak pernah meminta apa-apa. Tak meminta uang, tak meminta pujian. Bahkan tak meminta izin untuk berada di sini. Ia hanya datang, bekerja, dan memberi. Seperti hujan yang tak memilih tanah, ia turun pada yang gersang maupun yang subur. Malam itu, sebelum tidur aku berdiri di balkon lagi. Kabut kembali menyelimuti bukit. Di bawah, lampu taman menyala redup, menerangi sosok Ridwan yang sedang menyiram tanaman terakhir. Ia berdoa lagi, aku bisa melihat gerakan bibirnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menghina, aku hanya berdoa dalam hati. Jika kau benar-benar punya kekuatan itu, tolongin sembuhkan putriku. Aku rela apa saja, tapi aku tak tahu, doaku itu akan segera diuji. Dan ujiannya akan datang dari mulutku sendiri. Dalam bentuk tantangan yang kusangka hanya ejekan, tapi justru menjadi takdir yang mengubah hidupku selamanya. Aku selalu mengira diriku orang yang menguasai kata-kata. Di ruang rapat, di panggung seminar, bahkan di meja negosiasi dengan investor asing. Lidahku tajam, logikaku tak terbantahkan, dan suaraku selalu menjadi yang terakhir didengar. Tapi pagi itu, di taman belakang rumahku yang dulu kubanggakan sebagai simbol kesuksesan, lidahku justru menjadi senjata yang melukai diriku sendiri. Semuanya bermula dari secangkir teh jahe. Aku melihatnya dari jendela dapur. Ridwan memberikan cangkir kecil berisi minuman kecoklatan pada Lia. Cangkir itu bukan porselen impor, bukan kristal Venesia, hanya gelas kaca biasa dari warung. Tapi Lia menerimanya tanpa ragu. Bahkan ia menyesapnya perlahan, lalu tersenyum-senyum yang membuat dadaku sesak. Ningsi, panggilku, suara gemetar antara marah dan cemas. Apa itu? Ningsi datang tergopoh-gopoh. Itu teh herbal, Bu. Ridwan bilang itu rebusan daun sirih, jahe, dan madu hutan. Katanya kau untuk menenangkan saraf. Madu hutan? Aku tertawa sinis, tapi suaraku bergetar. Apa dia pikir ini zaman kerajaan? Kita hidup di abad 21. Lia butuh terapi saraf, bukan ramuan dukun. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah keluar. Langkahku cepat, heelsku mengetuk batu alam taman seperti palu penghukum. Aku berhenti tepat di depan Ridwan, menatapnya dari atas, seperti raja yang menatap budak yang berani melanggar hukum. Siapa izinkan kamu memberi minuman pada putriku? Bentakku, suara lantang memecah ketenangan pagi. Kamu tahu apa efek samping ramuanmu? Apa kandungan kimianya? Atau kamu cuma nekat? Pakai ilmu kampung yang bahkan tak diakui ilmu pengetahuan? Ridwan berdiri perlahan. Ia meletakkan sapunya, lalu menunduk, bukan karena takut, tapi karena hormat. Matanya tetap tenang, seperti danau yang tak terganggu badai. Maafkan saya, Bu, katanya pelan. Saya tidak bermaksud mencelakai. Ini resep dari kakek saya, tabib desa di Magelang. Sudah turun-temurun. Tidak ada bahan berbahaya. Hanya daun, akar, dan doa. Doa? Aku tertawa, suara pahit menggema. Kamu pikir doa bisa menyembuhkan bisu? Aku sudah bawa Lia ke dokter di Jerman, Swiss, Jepang. Mereka punya mesin seharga rumahmu 10 kali lipat. Tapi kamu datang dengan daun sirih dan doa? Lia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik lengan Ridwan, seolah memintanya untuk pergi. Tapi Ridwan tak bergerak. Ia hanya menatapku, dan dalam tatapannya aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Belas kasih. Bu Safira, katanya, suaranya tetap tenang meski aku berteriak. Uang bisa beli dokter, tapi tidak bisa beli hati yang mau mendengar. Lia tidak sakit di mulutnya. Dia sakit di hatinya, dan
hanya bisa disembuhkan oleh hati lain yang tulus. Kalimat itu menusuk, seperti pisau yang tajam tapi tak berdarah, karena lukanya di dalam. Aku merasa dipermalukan. Di depan pembantuku, di depan putriku, oleh seorang tukang kebun yang bahkan tak layak duduk di meja makanku. Dan dalam amarah yang memuncak, amarah yang lahir dari rasa tak berdaya, dari rasa malu, dari ketakutan bahwa dia benar, aku mengucapkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutku. Baik. Seruku, suara lantang, penuh sarkasme. Kalau kamu begitu yakin, buktikan. Kalau kamu bisa bikin Lia bicara dalam 2 bulan, aku ikhlas jadi istrimu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti petir yang baru saja menyambar. Ningsih tercekat. Lia menatapku, bingung. Bahkan burung-burung di pepohonan diam sejenak, tapi Ridwan hanya diam. Matanya menatapku, lalu menatap Lia, lalu kembali kepadaku. Tak ada senyum kemenangan, tak ada ekspresi terkejut. Hanya ketenangan yang dalam, seperti orang yang sudah tahu takdirnya jauh sebelum ia datang. Setelah jeda yang terasa seperti abad, ia berkata pelan, "Saya terima tantangan itu." "Bu." Aku tertawa, lega sekaligus sinis. "Tentu saja kamu terima. Siap yang menolak jadi suami janda kaya raya?" Tapi Ridwan menggeleng. "Saya tidak menerima karena ingin menikahi ibu. Saya menerima karena ingin Lia bisa tertawa lagi. Dan karena saya percaya ibu juga butuh belajar sesuatu." "Belajar apa?" Tanyaku, menantang. "Belajar bahwa orang baik bisa datang dari tempat yang ibu anggap rendah." Aku terdiam. Wajahku memerah. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dikalahkan bukan oleh kekuatan, tapi oleh kebenaran. Ia tak menunggu jawabanku. Ia hanya membungkuk pelan, lalu kembali ke pekerjaannya, menyiram tanaman, seperti tak ada apa-apa yang terjadi, tapi segalanya telah berubah. Aku kembali ke dalam rumah, gemetar. Bukan karena takut kalah, tapi karena aku tahu, di lubuk hati yang paling dalam, aku tak benar-benar yakin Lia akan sembuh. Dan jika dia sembuh, aku harus menikahi Ridwan? Pikiran itu membuatku mual. Bukan karena Ridwan buruk, justru sebaliknya. Tapi karena pernikahan bagiku bukan soal cinta. Itu soal status, kekuasaan, kendali, dan menikahi seorang tukang kebun desa, itu akan menghancurkan citraku di mata dunia. Tapi malam itu, saat aku duduk di kamar Lia yang sedang tidur, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Di atas meja kecil, di samping boneka wayang, terletak secangkir teh jahe yang belum habis. Dan di sampingnya ada secarik kertas kecil, tulisan tangan Ridwan, rapi dan sederhana. "Jangan takut pada keheningan, nak. Kadang, diam adalah cara hati berbicara." Aku di sini mendengar, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena iri. Karena Ridwan berhasil masuk ke dunia Lia, dunia yang selama 5 tahun menutup pintunya untukku. Dan di sanalah aku menyadari, tantanganku bukan hanya untuk menguji Ridwan, tapi juga untuk menghukum diriku sendiri. Karena jika ia gagal, aku bisa kembali ke dunia lama, dunia di mana aku berkuasa, di mana aku tak perlu merasa bersalah. Tapi jika ia berhasil, aku harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini, aku yang salah 2 bulan. 60 hari, itu waktu yang kuberikan, bukan untuk menyembuhkan Lia, tapi untuk menghancurkan atau menyelamatkan diriku sendiri. Dan Ridwan, dia menerima tantangan itu bukan sebagai ujian, tapi sebagai panggilan. Aku tak tahu apakah dia gila atau suci. Tapi yang pasti, sejak hari itu, rumahku bukan lagi istana kaca. Ia mencari medan perang, bukan antara uang dan kemiskinan, tapi antara kesombongan dan kerendahan hati. Dan aku berdiri di garis depan, dengan pedang amarah di tangan, tapi perisai yang mulai retak. 2 minggu telah berlalu sejak tantangan itu kulemparkan, 2 minggu yang terasa seperti 2 abad. Aku mengira Ridwan akan segera menyerah. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa tanpa gelar, tanpa alat medis, tanpa akses ke teknologi canggih, bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan para ahli dunia nyatakan sebagai misteri? Tapi Tirnasani tak hanya bertahan, ia berkembang. Dan yang lebih mengejutkan, Lia juga mulai berubah, bukan dengan suara, belum, tapi dengan gerak, dengan tatapan, dengan keberanian kecil yang perlahan tumbuh seperti tunas di tanah yang lama kering. Aku mengamatinya dari kejauhan, seperti mata-mata yang takut ketahuan. Setiap pagi, Ridwan tak langsung bekerja. Ia duduk di bawah pohon mangga, tempat yang kini jadi wilayah suci bagi keduanya, dan menunggu. Tak memanggil, tak memaksa, hanya menunggu. Dan Lia selalu datang.
Pada hari ketiga setelah tantangan, Ridwan membawa seutas tali panjang dan 2 batang bambu kecil. Ia mengajari Lia bermain egrang, permainan tradisional yang bahkan aku lupa pernah mainkan di masa kecilku di Surabaya. Awalnya Lia ragu, ia jatuh, tapi Ridwan tak menertawakannya. Ia hanya menawarkan tangannya, lalu berkata, "Jatuh itu biasa, Nak. Yang penting mau bangun lagi." Lia menatapnya. Lalu dengan tekad kecil yang membuatku terharu, ia mencoba lagi, dan lagi. Hingga akhirnya ia bisa berjalan beberapa langkah di atas egrang. Wajahnya berseri, matanya berbinar. Aku menyaksikan semuanya dari balik tirai jendela ruang keluarga. Dadaku sesak. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Rindu pada putriku yang dulu suka tertawa, suka berlari, suka memanggilku mama dengan suara cemprengnya. Hari-hari berikutnya, Ridwan membawa hal baru, sebuah gundukan tanah liat yang ia ajak Lia bentuk menjadi bentuk-bentuk aneh. Burung, bunga, bahkan wajah manusia. Sebuah suling bambu sederhana yang ia tiupkan melodi pelan, bukan lagu populer, tapi tembang Jawa kuno yang tenang, seperti desau angin di sawah. Sebuah buku kecil berisi gambar wayang, yang ia gunakan untuk bercerita tentang Arjuna yang kesepian, Sinta yang setia, dan Semar yang bijak meski berwajah lucu. Dalam wayang, katanya suatu sore, suaranya pelan agar hanya Lia yang mendengar, yang paling bijak bukan yang paling tampan atau paling kuat, tapi yang paling rendah hati. Lia menatap boneka Semar di tangannya. Lalu, perlahan, ia meletakkannya di atas tanah, tepat di samping sepatuku yang sedang kugunakan saat itu. Aku sedang berdiri di ambang taman, tak berniat mengganggu, hanya ingin melihat. Tapi saat Lia menatapku, aku tak bisa bergerak. Matanya berkata sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. "Mama, lihat aku." Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tak berpaling. Malam itu aku duduk di kamar Lia yang sedang tidur. Di meja kecil, ada tanah liat berbentuk 2 sosok. Satu tinggi, Ridwan, satu kecil, Lia. Di sampingnya ada coretan pensil di kertas. "Mama?" Tulisan goyah tapi jelas, air mataku jatuh. Bukan karena Lia menulis mama, tapi karena ia masih ingat aku ada. Tapi di tengah harapan itu, kecemburuan mulai tumbuh. Bukan cemburu romantis, tapi cemburu sebagai ibu. Kenapa Lia lebih nyaman dengan Ridwan? Kenapa ia tak pernah menatapku seperti itu? Apa aku terlalu dingin? Terlalu sibuk? Terlalu sombong? Pertanyaan itu menghantuiku hingga subuh. Hari ke-18, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ridwan membawa seember air hujan dan beberapa daun melati. Ia duduk di tengah taman, lalu mengajak Lia mandi suara. Ia menyuruh Lia menutup mata, lalu ia meneteskan air hujan ke pelipisnya sambil berbisik, "Dengarkan, Nak, suara hujan itu bahasa langit. Kadang pelan, kadang deras, tapi selalu jujur." Lia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bahunya naik turun, ia menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan lega. Seperti beban 5 tahun akhirnya menemukan celah untuk keluar. Ridwan tak mengusap air matanya. Ia hanya duduk di sampingnya, diam menemani. Seperti batu karang yang menahan ombak, kuat, tenang, tak goyah. Aku ingin turun. Ingin memeluk Lia, tapi kakiku tak bergerak. Karena aku tahu, jika aku turun sekarang, aku akan menghancurkan momen itu. Dan aku tak punya hak untuk itu. Keesokan harinya, aku menyewa psikolog ternama dari Jakarta, Dr. Larasati, spesialis gangguan komunikasi anak. Aku bilang pada Ridwan bahwa mulai hari itu, terapi resmi akan diambil alih oleh ahli. Tapi ketika Dr. Larasati datang dengan alat-alat canggih dan suara lembutnya yang terlatih, Lia menolak. Ia bersembunyi di balik pohon mangga, menangis menutup telinga. Bahkan ketika aku memaksanya, ia menggigit lenganku. Pertama kalinya ia menunjukkan agresi. "Cukup," bentakku, marah dan malu di depan dokter. "Bawa alatmu dan pergi." Setelah dokter pergi, aku duduk di teras, gemetar. Ridwan datang, membawa secangkir teh jahe, untukku kali ini. "Kenapa Lia menolak dokter?" Tanyaku, suara parau. "Karena dokter bicara ke telinganya," jawab Ridwan pelan. "Tapi Lia butuh orang yang bicara ke hatinya." Aku menatapnya. "Apa kau tahu cara menyembuhkan hati?" Ia tersenyum kecil. "Saya tidak menyembuhkan, Bu. Saya hanya menemani sampai hatinya sendiri mau sembuh." Kalimat itu menghantamku seperti ombak. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon, menatap taman yang kini terasa hidup. Bukan karena tanamannya,
Tapi karena ada dua jiwa yang saling memahami di sana, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri, aku takut. Bukan takut Ridwan gagal, tapi takut ia berhasil. Karena jika ia berhasil, aku harus menikahinya, dan jika aku menikahinya, aku harus mengakui bahwa selama ini aku salah. Bahwa uangku tak berarti. Bahwa kesombonganku adalah topeng untuk menyembunyikan kegagalan sebagai ibu. Tapi di balik ketakutan itu, ada benih kecil yang mulai tumbuh, benih harapan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin keajaiban itu nyata. Dan keajaiban itu datang bukan dari gedung pencakar langit, tapi dari seorang pemuda desa yang membawa daun sirih dan doa. 2 minggu lagi, 40 hari tersisa, dan aku mulai berdoa bukan agar Ridwan gagal, tapi agar Lia bicara. Meski itu berarti aku harus kehilangan segalanya yang kubanggakan selama ini. Karena di mata Lia yang kini mulai bersinar, aku melihat sesuatu yang lebih berharga dari uang, lebih langgeng dari kekuasaan, lebih indah dari istana kaca cinta yang tulus dan Ridwan. Ia memberikannya tanpa meminta imbalan. Bukan desa yang pernah kujenguk dalam kunjungan amal. Desa yang rapi, difoto untuk laporan CSR, dengan anak-anak berbaju seragam dan senyum terlatih. Tapi desa yang sesungguhnya, tanah merah yang lengket di kaki, asap tungku yang mengepul dari dapur bambu, suara ayam berkokok sebelum subuh, dan bau kencur yang menyengat dari lesung batu di sudut halaman. Aku tak pernah ke sana. Tapi dalam mimpiku, aku melihatnya dengan jelas. Karena Ridwan membawanya ke rumahku, bukan dalam bentuk cerita, tapi dalam napasnya, gerakannya, dan cara matanya menatap Lia seolah melihat bayangan masa lalunya sendiri. Rasa penasaranku akhirnya tak tertahankan. Pagi itu, setelah melihat Ridwan mengajari Lia menanam biji bunga matahari di pot tanah liat, agar kamu tahu, nak, sesuatu yang kecil bisa jadi besar kalau dirawat dengan sabar. Aku memanggil Ningsi ke ruang kerja. Cari tahu tentang Ridwan. Perintahku. Suara datar tapi tegas. Asalnya, keluarganya, kenapa dia bisa sampai ke sini? Semuanya. Ningsi ragu. Tapi Bu, Ridwan orang baik. Aku tidak bilang dia jahat, potongku cepat. Aku hanya ingin tahu siapa yang tinggal di rumahku. Apalagi setelah tantangan itu. Ningsi mengangguk lalu pergi. 2 hari kemudian, ia kembali dengan secarik kertas, hasil wawancara singkat dengan Pak Haji. Tetangga lama yang merekomendasikan Ridwan. Aku membacanya perlahan, duduk di kursi kulit mahal yang dulu kubeli dari Milan. Nama Ridwan Suryadi, usia 23 tahun, asal Desa Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Status, anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah petani, ibu penjual jamu gendong. Pendidikan, lulusan pesantren Al-Hikmah, lalu belajar ilmu pengobatan tradisional dari kakeknya, seorang tabib desa yang dikenal sebagai Mbah Wiro. Ahli menyembuhkan gangguan jiwa dan trauma batin. Catatan, adik perempuannya, Sari, meninggal dunia pada usia 6 tahun karena trauma psikologis setelah jatuh dari pohon. Ia menjadi bisu selama 1 tahun sebelum akhirnya meninggal, karena keluarga terlalu sibuk bekerja hingga tak menyadari penderitaannya. Aku berhenti membaca. Napasku tertahan, adiknya bisu. Lalu meninggal karena keluarga terlalu sibuk. Kalimat itu menusuk jantungku seperti pisau tajam yang diayunkan oleh takdir sendiri. Aku menatap kertas itu, lalu menatap foto Lia di meja. Foto ketika ia masih kecil, tersenyum lebar, memeluk boneka beruang yang kini tergeletak di pojok kamar. Terlupakan, apakah aku seperti keluarga Ridwan dulu? Terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga lupa mendengar hati putriku? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang, menyaksikan Ridwan yang sedang membersihkan peralatan kebun. Ia duduk di bangku kayu, memperbaiki sapu lidi yang patah. Gerakannya tenang, penuh kesabaran. Tanpa sadar, kakiku melangkah mendekat. Ia menoleh, lalu segera berdiri. "Selamat malam, Bu." "Duduk saja," kataku, suara lebih lembut dari biasanya. "Aku ingin tahu sesuatu." Ia duduk kembali, menunduk hormat. "Kakekmu, Mbah Wiro, apa benar dia bisa menyembuhkan orang yang bisu karena trauma?" Ridwan diam sejenak. Lalu pelan ia mengangguk. "Bukan menyembuhkan, Bu, hanya membuka pintu. Selebihnya, tergantung hati yang sakit, mau keluar atau tidak." "Dan adikmu?" Sari, matanya berkilat. Tapi ia tak menangis. Hanya menatap bulan. "Dia seperti Lia," katanya pelan. Diam, tapi matanya berbicara banyak.
Aku waktu itu masih kecil. Aku kira dia hanya sedih. Tapi ternyata dia menjerit dalam diam. Dan Kaunti mendengar, ia menarik napas dalam. Sejak itu, kakek mengajariku, jangan pernah meremehkan keheningan. Karena di baliknya, bisa jadi ada laut yang sedang tenggelam. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menghancurkan tembok di hatiku. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku, suara bergetar. Kenapa menerima pekerjaan ini? Kenapa menerima tantanganku? Ridwan menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang penuh duka, tapi juga damai. Seminggu sebelum datang, saya bermimpi. Kakek muncul, memegang bunga melati, lalu berkata, "Pergilah ke kota. Di sana ada bunga yang layu karena terlalu sering disiram uang, tapi tak pernah disentuh cinta." Ia menatap ke arah kamar Lia. Saya tahu itu Lia, dan saya tahu ibu juga butuh disentuh. Air mataku mengalir. Aku tak menyeka. Biarlah Ridwan melihat bahwa aku, Safira Maharani yang dingin dan angkuh, juga bisa rapuh. Kamu tidak marah padaku? Tanyaku pelan. Aku merendahkanmu. Aku menghinamu. Aku bahkan menantangmu dengan ejekan. Saya tidak datang untuk dihormati, Bu, jawabnya. Saya datang untuk menemani. Dan kalau ibu marah, itu karena ibu takut. Takut kehilangan kendali. Tapi Lia bukan proyek yang bisa dikendalikan. Dia manusia. Dan manusia butuh waktu, bukan tekanan. Aku menunduk, malu, bersalah, tapi juga lega. Kemarin ini untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai bos, tapi sebagai ibu yang gagal, dan tetap berbicara padaku dengan lembut. Kalau Lia sembuh, dan aku harus menikahimu, kataku pelan, hampir berbisik. Apa yang akan kamu lakukan? Ridwan tersenyum. Saya tidak tahu, Bu. Tapi yang pasti, saya tidak akan menikahi seseorang yang menikah karena janji, bukan karena hati. Kalimat itu membuatku terhenyak. Sebelum aku sempat menjawab, ia berdiri. Sudah malam, Bu, Ibu butuh istirahat. Besok saya akan ajak Lia membuat wayang dari daun pisang. Katanya, wayang itu bisa bicara kalau dibuat dengan tulus. Ia membungkuk, lalu pergi, meninggalkanku sendirian di bawah sinar bulan. Dengan hati yang retak, tapi mulai terbuka. Malam itu, aku tak berdoa untuk kesuksesan atau kekayaan. Aku berdoa agar Lia bicara. Bukan karena aku ingin menang, tapi gara-gara aku ingin meminta maaf dengan suara yang sama-sama bisa didengar. Dan untuk pertama kalinya, aku berdoa juga untuk Ridwan, agar ia tahu bahwa kehadirannya bukan hanya menyembuhkan putriku, tapi juga menyelamatkan jiwaku yang hampir mati dalam kemewahan yang kosong. Aku selalu percaya bahwa dunia bisa dikendalikan dengan uang, kekuasaan, dan rencana yang matang. Tapi sekarang aku tahu, ada hal-hal yang tak bisa dikendalikan. Seperti suara yang tiba-tiba muncul dari keheningan. Seperti hati yang mulai mencair setelah bertahun-tahun membeku. Dan sebenarnya itu rasa takut yang tumbuh bukan dari kelemahan, tapi dari kesadaran bahwa aku mungkin benar-benar salah. Hari ke-42, 58 hari sejak tantangan itu kulemparkan. Dan kini, hanya tersisa 18 hari lagi. Tapi waktu bukan lagi musuhku. Waktu justru menjadi cermin yang memantulkan wajah asliku. Seorang ibu yang gagal, yang terlalu sibuk membangun kerajaan hingga lupa memeluk putrinya. Semuanya berubah sejak pagi itu. Aku sedang di ruang kerja, menandatangani kontrak akuisisi properti baru, ketika Ningsih datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat tapi berbinar. Bu, Lia bicara. Aku menjatuhkan pulpenku. Apa? Bukan kalimat, Bu, tapi suara jelas. Dia bilang, wah. Saat Ridwan pergi sebentar ke gudang, aku berlari tanpa alas kaki, tanpa peduli pada citra diri, menuju taman belakang. Lia duduk di bawah pohon mangga, memeluk boneka wayang semar. Matanya menatap ke arah gerbang gudang, seperti menunggu seseorang kembali. Dan ketika Ridwan muncul membawa seikat daun pandan, Lia menoleh, lalu dengan suara lirih tapi jelas mengucap, wah, bukan Ridwan utuh, tapi cukup. Cukup untuk membuat lututku lemas. Cukup untuk tabat bunyi berhenti berputar. Ridwan berhenti. Tetap tersenyum lebar, tak menangis. Ia hanya berjalan perlahan, lalu berlutut di depan Lia. Yana, katanya lembut. Saya di sini. Lia menatapnya, lalu mengulurkan tangan, dan memegang lengan Ridwan erat-erat, seolah takut ia menghilang. Aku berdiri di balik rumpun bambu, gemetar. Bukan karena senang, tapi karena takut.
Takut bahwa ini awal dari akhir. Akhir dari kehidupanku yang terkendali. Akhir dari identitasku sebagai Safira Maharani yang tak pernah kalah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di kamar Lia, memandangi wajahnya yang tenang dalam tidur. Dadanya naik turun pelan. Bibirnya sesekali bergerak, mungkin bermimpi. Atau mungkin berlatih bicara. Aku ingin memeluknya. Tapi aku takut. Takut dia terbangun dan menelaku. Takut dia memanggil Wawan dan bukan Mama. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku meminta bantuan. Aku menghubungi Dr. Larasati lagi. Bukan untuk mengambil alih terapi, tapi untuk berkonsultasi. Aku menceritakan semuanya. Ridwan, metodenya, suara pertama Lia, dan tantanganku yang kini terasa seperti jerat emas. Bu Safira, kata Dr. Larasati lembut lewat sambungan video. Secara medis, ini luar biasa. Tapi secara emosional, ini ujian bagi ibu. Apa maksudmu? Anak seperti Lia tidak sembuh karena teknik. Ia sembuh karena merasa aman. Dan Ridwan memberinya itu. Abis kurang, dia dihadapkan pada pilihan apakah ibu akan membiarkan proses ini berjalan alami? Atau ibu akan menghentikannya karena takut kehilangan kendali? Aku terdiam. Jika ibu menghentikannya sekarang, lanjutnya, Lia mungkin kembali diam. Tapi jika ibu membiarkannya, ibu mungkin kehilangan segalanya yang ibu banggakan. Tapi mendapatkan kembali putri ibu. Kata-katanya seperti palu yang memukul palang pintu hatiku. Aku kembali ke taman. Ridwan sedang mengajari Lia meniup daun jambu untuk menghasilkan suara. Permainan desa yang dulu ku benci karena dianggap kampungan. Tapi kini, suara nyaring itu terdengar seperti musik surga. Coba lagi, nak, kata Ridwan tersenyum. Suaramu bagus, Lia meniup lagi. Naked Crown Jing tertawa. Suara tawa pertamanya dalam 5 tahun. Aku menangis. Diam-diam. Di balik pohon trembesi. Tapi di tengah kebahagiaan itu, amarah lama bangkit. Aku tak mau mengakui bahwa Ridwan benar. Aku tak mau mengakui bahwa uangku tak berarti. Jadi seperti dulu, aku mencari cara untuk mengambil alih. Aku menyewa tim terapi komunikasi terbaik di Asia, datang dari Singapura, dengan alat canggih dan metode berbasis neuroscience. Aku bilang pada Ridwan bahwa mulai besok, taman akan disterilkan untuk sesi terapi intensif. Tapi sore itu, ketika tim terapi datang, Lia menolak masuk rumah. Ia berlari ke taman, bersembunyi di balik Ridwan, lalu menangis histeris. Suara tangisnya kali ini bukan bisu, tapi penuh protes. Tidak, tidak, Wawan, Wawan! Teriaknya suara serak tapi jelas. Tim terapi bingung. Aku malu. Tapi yang paling menghancurkan adalah tatapan Ridwan. Bukan marah, bukan menang, hanya sedih. Bu, katanya pelan. Setelah tim itu pergi, Lia bukan mesin yang bisa di-upgrade. Dia manusia. Dan manusia butuh konsistensi. Bukan perubahan mendadak. Aku tak bisa menjawab. Karena aku tahu, aku melakukan ini bukan untuk Lia, tapi untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku masih punya kendali. Malam itu aku duduk di kamar, memeluk foto lama. Aku dan Lia, saat ia berusia 2 tahun, tersenyum lebar di taman bunga. Di belakang kami, tak ada rumah mewah, tak ada pembantu, hanya aku dan dia bermain dengan tanah dan daun. Air mataku jatuh deras. Aku sadar, aku kehilangan Lia bukan karena kecelakaan. Tapi karena pilihanku sendiri. Aku memilih uang daripada waktu. Aku memilih citra daripada cinta, dan Ridwan. Ia datang bukan untuk merebut putriku, tapi untuk mengembalikannya padaku. Jika aku mau menerimanya dengan rendah hati, 18 hari lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tak berharap Ridwan gagal. Aku hanya berharap. Aku cukup kuat untuk menerima kemenangannya. Karena jika Lia bicara, aku harus menepati janjiku. Dan jika aku menepati janjiku, aku harus mengubur Safira Maharani yang sombong. Dan melahirkan seorang ibu yang baru. Hari ke-58, langit Bandung pagi itu begitu jernih. Seperti kaca yang baru dibersihkan dari debu 5 tahun keheningan. Aku bangun sebelum subuh. Bukan karena alarm, tapi karena mimpi. Dalam mimpiku, Lia berdiri di tengah taman, memanggilku dengan suara nyaring, "Mama!" Tapi begitu aku berlari mendekat, ia menghilang. Tinggal bunga melati yang jatuh perlahan ke tanah. Aku terbangun dengan dada sesak. Bukan sedih, tapi rindu. Rindu yang dalam, yang menggerogoti tulang. Aku tak mandi, tak berdandan. Aku hanya mengenakan kebaya putih sederhana. Bukan yang berlapis emas atau berpayet mewah.
tapi kebaya katun biasa yang kubeli dari pasar tradisional tahun lalu dan tak pernah kugunakan. Aku ingin terlihat manusiawi. Bukan sebagai ratu bisnis, tapi sebagai ibu. Di luar kabut masih menyelimuti taman. Dan di sanalah aku melihat mereka, Ridwan dan Lia, berjalan perlahan menuju kebun bunga melati di sudut paling jauh. Tempat yang dulu kusiram dengan air mancur otomatis. Kini dibiarkan tumbuh liar, alami, seperti desa asal Ridwan. Aku mengintai dari balik pepohonan, seperti pencuri yang tak berhak menyaksikan keajaiban. Ridwan berhenti di tengah kebun. Ia berlutut, lalu menarik napas dalam, menggenggam tangan Lia, lalu berbisik dalam bahasa Jawa kuno, bahasa yang tak ku mengerti, tapi terasa seperti doa yang turun dari langit. Saking tresnane Gusti marang sliramu diwenehi suara, aja weding guna kakek. Amarga ana wong sing tansah ngenteni. Karena cinta Tuhan padamu, kau diberi suara. Jangan takut menggunakannya. Karena ada orang yang selalu menantimu. Lia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh, dan pandangannya jatuh tepat padaku. Aku terpaku, tak berani bergerak. Takut jika napasku saja bisa menghancurkan momen ini. Ridwan melepaskan tangannya, lalu mundur selangkah. Memberi ruang, memberi waktu, memberi kepercayaan, dan kemudian terjadi. Lia menatapku. Bibirnya bergetar, dadanya naik turun cepat. Lalu dengan suara yang jelas lirih, tapi tak terbantahkan, seperti lonceng kecil yang akhirnya berdentang setelah bertahun-tahun macet, ia mengucap, "Mama." Satu kata, hanya satu kata. Tapi bagiku, itu seperti gempa yang menghancurkan istana kaca, lalu menanam bunga di reruntuhannya. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di tanah basah, air mata mengalir deras. Bukan air mata sedih, bukan air mata marah, tapi air mata penyesalan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, lalu menemukannya kembali. Lia berlari. Kakinya kecil, langkahnya goyah, tapi tekadnya kuat. Ia memelukku erat, seperti dulu ketika ia masih kecil dan aku masih punya waktu untuk memeluknya. "Mama, Mama, Mama!" Ia terus mengulang, suaranya serak tapi penuh cinta. Aku memeluknya, mengguncang-guncang tubuh mungilnya, mencium rambutnya, wajahnya, tangannya, seolah tak percaya ini nyata. Di belakangku aku tahu Ridwan masih berdiri. Tapi aku tak menoleh. Karena aku tahu, ini bukan miliknya. Ini dia milikku, Lia, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa layak memilikinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada suara lain yang berbisik di kepalaku. Suara yang kubangun selama ini. Suara kesombongan yang kini bergetar, retak, tapi belum mati. Kamu harus menepati janjimu. Ya, janjiku. Janji yang kulemparkan dalam amarah. Janji yang kini menjadi kewajiban suci. Aku melepaskan pelukan Lia, lalu berdiri. Aku menatap Ridwan. Ia tersenyum. Senyum yang tenang, penuh syukur tanpa kemenangan. "Kamu berhasil," kataku suara parau. Ia menggeleng. "Bukan saya, Bu. Lia yang memilih bicara. Saya hanya menemani, tapi aku tahu, tanpa Ridwan, Lia tak akan pernah menemukan keberanian itu. Tanpa Ridwan aku tak akan pernah melihat kembali cahaya di mata putriku." Aku menarik napas dalam. Lalu dengan langkah mantap, langkah yang membawa seluruh beban 5 tahun penyesalan, aku berjalan mendekatinya. Dan di depan Ridwan, di hadapan putriku, di tengah kebun melati yang harumnya seperti doa, aku berlutut, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kecil di hadapan kebaikan. "Maafkan aku," bisikku. Suara gemetar. "Maafkan aku karena merendahkanmu. Maafkan aku karena meragukanmu. Maafkan aku karena terlalu sombong untuk melihat kebenaran." Aku menunduk. Air mata jatuh ke tanah, dan aku siap menepati janjiku. Aku ikhlas menjadi istrimu, Ridwan. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin belajar darimu. Belajar menjadi manusia yang baik. Lia menatapku, lalu menatap Ridwan. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu. Sesuatu yang besar baru saja terjadi. Ridwan diam lama. Sangat lama. Hingga aku mulai takut ia menolak. Bukan karena tak mau, tapi karena tahu aku belum tulus. Tapi akhirnya ia berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Tapi, izinkan saya menjawab besok pagi." Aku mengangguk. Tak berani meminta lebih? Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di kamar Lia, memeluknya erat, mendengarkan suaranya yang terus memanggil Mama berulang-ulang.
seperti ia takut aku menghilang lagi. Dan di luar, di bawah sinar bulan, aku tahu Ridwan juga tak tidur. Ia duduk di taman, berdoa, mungkin untukku, mungkin untuk Lia, mungkin untuk takdir yang kini berada di ujung lidahnya. Besok pagi, ia akan menjawab, dan apapun jawabannya, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi, karena hari ini putriku bicara, dan aku akhirnya belajar mendengar. Matahari pagi menyinari taman dengan kelembutan yang tak biasa, seperti langit ikut menahan napas, menunggu jawaban yang akan mengubah segalanya. Aku bangun sebelum subuh lagi, tapi kali ini bukan karena mimpi. Kali ini karena harapan. Aku duduk di teras belakang sejak fajar, mengenakan kebaya yang sama, rambut terurai, tanpa perhiasan. Hanya seorang perempuan yang menunggu takdirnya dihamparkan oleh seorang pemuda desa yang datang membawa daun sirih dan doa. Lia tidur nyenyak di kamarku semalam, memelukku erat seolah takut aku menghilang. Ia terus memanggil mama bahkan dalam tidurnya. Suara itu kini jadi nyanyian yang paling indah di telingaku. Tapi di balik kebahagiaan itu ada kegelisahan yang menggerogoti. Apa yang akan dikatakan Ridwan? Aku yakin ia akan menerima. Bagaimana mungkin tidak? Aku Safira Maharani, janda kaya, cantik, berpengaruh. Menikah denganku berarti naik kelas sosial, kekayaan seumur hidup, nama yang dihormati. Bahkan jika ia menolak uangku, setidaknya ia akan menerima pernikahan sebagai bentuk penyelesaian janji. Tapi aku salah. Ridwan datang tepat pukul 6 pagi, seperti biasa. Ia membawa tas kain coklat tuanya, tapi kali ini tampak lebih penuh. Ia berjalan pelan, matanya tenang, wajahnya damai. Seolah semalam ia tak bergumul dengan keputusan besar, tapi hanya bermimpi tentang sawah yang subur. Aku berdiri, jantung berdebar kencang. Selamat pagi. Bu, katanya sopan, lalu membungkuk. Ridwan, suaraku bergetar. Apa jawabanmu? Ia menatapku. Lalu menatap Lia yang sedang bermain di taman. Kini ia berbicara pada burung, pada bunga, pada angin. Dunianya kembali hidup. Saya datang ke sini bukan untuk menikahi ibu, katanya pelan. Suaranya seperti angin yang menyentuh daun melati. Baik ia datang karena Lia butuh seseorang yang mau mendengarnya. Dan ibu butuh seseorang yang mengingatkan bahwa kebaikan tak diukur dari merek pakaian atau saldo rekening. Aku terdiam. Napas tertahan. Tujuan saya sudah tercapai, Bu, Lia bicara. Dan ibu sudah menangis. Itu artinya hati ibu sudah terbuka. Matanya menatapku dengan lembut. Bukan menolak, tapi membebaskan. Saya tidak butuh imbalan. Saya tidak butuh pernikahan. Saya hanya butuh ibu berjanji satu hal. Apa itu? Bisikku, jangan pernah lagi meremehkan orang hanya karena penampilannya. Karena di balik kain lusuh bisa jadi ada hati yang lebih murni dari emas. Air mataku jatuh, bukan karena malu, tapi karena malu baru saja. Malu karena selama ini aku mengira kebaikan harus dibayar, padahal ia datang begitu saja, tanpa syarat. Tapi, janjiku, kataku suara parau. Aku ikhlas, Ridwan. Aku benar-benar ikhlas. Ia tersenyum, senyum yang penuh damai, seperti orang yang telah menyelesaikan misinya di dunia. Ikhlas itu indah, Bu. Tapi jangan jadikan ikhlas sebagai kewajiban. Ikhlas yang sejati lahir dari hati, bukan dari janji lama yang diucapkan dalam amarah. Ia menarik napas dalam, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja teras. Saya harus pergi hari ini. Pergi? Kemana? Tanyaku, panik. Ada desa di pedalaman Kalimantan. Anak-anak di sana mengalami trauma setelah banjir besar. Mereka diam, seperti Lia dulu. Kakek bilang dalam mimpinya, saya dibutuhkan di sana. Aku ingin memohon. Ingin memintanya tinggal. Tapi aku tak bisa. Karena aku tahu, Ridwan bukan milikku. Ia milik dunia yang membutuhkan ketulusannya. Kapan kamu kembali? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Ia menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin tidak kembali. Tapi, ibu tidak perlu khawatir. Lia sudah kuat dan ibu sudah berterbayar. Ia membungkuk sekali lagi dalam hormat final. Lalu, tanpa menoleh, ia berjalan menuju gerbang samping. Sarung kotak-kotaknya berkibar pelan ditiup angin pagi. Peci hitamnya menangkap sinar matahari pertama. Dan dalam sekejap ia menghilang, seperti embun yang lenyap saat matahari naik. Aku berdiri mematung. Dunia terasa hampa meski putriku kini bisa tertawa. Baru setelah ia benar-benar pergi, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya selembar kertas dan botol kecil berisi minyak melati. Surat itu berbunyi, Bu Safira yang kini telah menjadi mama. Terima kasih karena mau belajar.
Terima kasih karena mau menangis. Terima kasih karena mau mendengar. Jangan cari saya. Saya bukan pahlawan. Saya hanya penjaga pintu agar Lia bisa keluar dari keheningannya. Rawatlah suaranya. Dengarkan setiap katanya. Dan jangan pernah biarkan uang membuat telinga ibu tuli lagi. Jika suatu hari ibu melihat bunga melati mekar di tempat yang tak terduga, itu adalah doa saya untuk kalian berdua. Dengan tulus, Ridwan aku menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan yang membersihkan, seperti hujan yang menyirami tanah yang gersang bertahun-tahun. Lia datang, memelukku dari belakang. Mama, kenapa nangis? Aku memeluknya erat, karena Mama bahagia, nak. Sangat bahagia. Dan di tangan kananku, botol minyak melati itu terasa hangat, seperti jejak terakhir dari seorang malaikat yang datang tanpa sayap, hanya dengan hati. Ridwan pergi. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari pernikahan. Keajaiban yang lahir dari ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas. 3 bulan telah berlalu sejak Ridwan pergi. Tak ada kabar. Tak ada telepon. Tak ada jejak. Hanya botol minyak melati yang kusimpan di meja rias, kini jadi pengingat, bukan kenangan. Aku tak mencarinya. Karena suratnya jelas, jangan cari saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku belajar menaati permintaan seseorang bukan karena takut, tapi karena menghormati. Rumahku kini berbeda. Aku menjual 2 dari 3 mobil mewahku, termasuk Rolls-Royce yang dulu kubanggakan sebagai simbol status. Uangnya kugunakan untuk membeli tanah di pinggiran Bandung, dekat hutan pinus, tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, aku mendirikan Yayasan Melati, pusat rehabilitasi komunikasi dan trauma anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namanya ku buat sederhana, tanpa embel-embel Maharani atau grup, hanya Melati. Karena bunga itu mengajarkanku bahwa keindahan sejati lahir dari kesederhanaan. Lia kini bersekolah di sekolah alam, mengenakan seragam katun sederhana, rambut dikepang ala anak desa. Ia bicara lancar, bahkan terlalu lancar katanya gurunya. Isa suka bercerita tentang Paman Wawan yang baik, tentang boneka wayang, tentang daun jambu yang bisa bersuara. Kadang dia menangis di malam hari bertanya kapan Paman Wawan kembali. Aku tersyir forwardnya lalu berkata, mungkin dia sedang menyembuhkan bunga lain yang layu, nak. Dan aku berubah, aku tak lagi mengenakan gaun ketat berkilau, atau high heels yang membuatku terlihat tinggi, tapi justru menjauhkanku dari tanah. Kini, aku lebih sering mengenakan kebaya modern berbahan katun, kain batik tulis dari pengrajin lokal, dan selop kulit sederhana. Riasanku minimal, hanya bedak tipis dan lipstik alami. Bukan karena aku tak peduli pada penampilan, tapi karena aku tak lagi ingin disembunyikan olehnya. Setiap pagi, aku datang ke Yayasan Melati lebih awal. Aku menyapu halaman, menyiapkan teh jahe untuk terapis, dan duduk bersama anak-anak yang diam, seperti Lia dulu. Aku tak buru-buru memaksa mereka bicara. Aku hanya duduk, mendengar, menemani. Seperti yang diajarkan Ridwan. Bu Safira, kata salah satu terapis suatu hari, ibu berubah sekali. Dulu ibu seperti es, sekarang seperti air hangat. Aku tersenyum. Karena aku akhirnya belajar, es bisa membekukan. Tapi hanya air hangat yang bisa menyembuhkan. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Lia datang ke ruang kerjaku di yayasan, ruang kecil dengan dinding kayu, rak buku bekas dan pot bunga melati di jendela. Mama katanya, memegang secarik kertas basah. Aku bikin surat buat Paman Wawan. Boleh kirim? Aku menatap surat itu. Gambarnya kasar. Seorang pria dengan peci, seorang anak perempuan, dan bunga melati di antara mereka. Di bawahnya tulisan goyah. Terima kasih, Paman. Aku sudah bisa bicara. Mama juga sudah bisa nangis, hatiku remuk. Tapi aku tersenyum. Kita tidak tahu di mana dia, nak. Tapi kita bisa kirim lewat doa. Malam itu kami berdua duduk di beranda, menatap hujan. Aku mengajari Lia melipat kertas menjadi perahu kecil. Permainan yang dulu Ridwan ajarkan padanya. Kami menuliskan surat itu di atas kertas tahan air, lalu melepaskannya ke selokan kecil di depan rumah. Semoga sampai, ya, Mama. Insya Allah, nak. Karena doa itu seperti akar, tak terlihat, tapi selalu sampai ke tempat yang dituju. Beberapa minggu kemudian, dorongan rasa ingin tahuku tak tertahankan lagi.
Aku menyewa sopir, lalu pergi ke Magelang, desa asal Ridwan. Aku tak berniat mengganggu. Hanya ingin tahu apakah ia benar-benar ada? Apakah kisahnya nyata? Di desa Tegalrejo, warga menyambutku dengan hormat tapi waspada. Mereka tahu siapa aku. Berita tentang janda kaya yang putrinya disembuhkan tukang kebun sempat viral di media lokal. Ridwan? Tanya seorang nenek tua. Duduk di beranda bambu. Iya, itu cucu Mbak Wiro, anak baik. Pergi sejak 3 bulan lalu. Katanya ke Kalimantan, tapi menatapku ada matanya tajam tapi penuh kasih. Kamu cari dia karena rindu atau karena merasa berhutang? Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Karena aku justru ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Jawabku jujur. Nenek itu tersenyum. Orang baik selalu baik-baik saja, nak. Karena hatinya tenang. Tapi kalau kamu datang untuk membayar, jangan. Ridwan bukan orang yang mau dibayar. Dia orang yang mau membayar dengan waktu, tenaga, dan hatinya. Aku pulang tanpa jawaban pasti, tapi dengan ketenangan baru. Kini, setiap pagi sebelum matahari terbit, aku duduk di taman yayasan, menyiram bunga melati, lalu berdoa, bukan untuk meminta Ridwan kembali, tapi untuk menjadi layak atas kebaikan yang ia tanam di hatiku. Dan di suatu pagi yang sunyi, saat embun masih menempel di kelopak bunga, aku menemukan sesuatu yang membuatku tersenyum lewat air mata. Di antara rumpun melati yang kusemai sendiri, tumbuh satu bunga, lebih putih, lebih harum, lebih tegak daripada yang lain. Aku tak tahu dari mana bijinya datang, tapi aku tahu ini adalah jawabannya, Ridwan. Mungkin pergi, tapi jejaknya tak pernah hilang, karena kebaikan sejati tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud, menjadi akar bagi kehidupan baru, dan aku kini tumbuh dari akar itu. 5 tahun berlalu, waktu berjalan seperti aliran sungai, tenang tak terburu-buru tapi tak pernah berhenti. Dan seperti sungai, ia membawa segalanya, daun kering, batu tajam, benih bunga, bahkan luka lama yang akhirnya larut menjadi tanah subur. Kini, aku bukan lagi Safira Maharani si janda kaya yang angkuh. Aku hanya Safira, ibu dari Lia, pendiri Yayasan Melati, perempuan yang belajar berjalan tanpa heels, berbicara tanpa nada menghakimi, dan mencintai tanpa syarat. Yayasan kami kini menampung lebih dari 100 anak dari seluruh Indonesia, anak-anak yang diam karena trauma, kekerasan, kehilangan, atau sekadar karena dunia terlalu sibuk untuk mendengar mereka. Di sini tak ada mesin canggih, tak ada terapi berbayar mahal, hanya taman luas, rumah kayu sederhana, permainan tradisional, dan orang-orang yang mau duduk diam bersama keheningan. Lia kini berusia 13 tahun. Tinggi badannya hampir menyamai pundakku. Rambutnya panjang, hitam legam, selalu dikepang rapi. Kebiasaan yang ia pertahankan sejak pertama kali Ridwan mengajarinya. Ia aktif di yayasan, mengajar anak-anak kecil bermain congklak, membuat wayang dari daun pisang, dan meniup daun jambu hingga berbunyi nyaring. Kadang ia bercerita di depan kelas tentang Paman Wawan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai guru pertama yang mengajarinya bahwa diam bukan kelemahan, tapi bahasa yang butuh penerjemah penuh cinta. Aku tak pernah lagi mendengar kabar Ridwan. Tapi aku tak perlu. Karena setiap kali melihat anak-anak di yayasan mulai tersenyum, mulai menatap mata orang lain, mulai mengucap mama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tahu ia ada di sana. Dalam setiap daun sirih yang direbus, dalam setiap doa yang diucapkan sebelum sesi terapi, dalam setiap bunga melati yang sengaja kutanam di sudut taman. Hari itu, musim hujan baru saja berakhir. Langit Bandung biru cerah, udara segar, dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Aku sedang duduk di teras utama yayasan, mengajari sekelompok anak menanam melati dalam pot daur ulang, ketika Ningsih, yang kini menjabat sebagai koordinator lapangan, datang dengan ekspresi campur aduk antara ragu dan harap. Bu, ada pemuda desa datang, mau melamar kerja, aku menoleh. Dari mana? Magelang. Katanya direkomendasikan oleh seorang kiai di sana. Namanya Fajar. Aku diam sejenak. Magelang. Nama itu seperti lonceng kecil yang berdentang di sudut hatiku. Bawa dia ke sini. Beberapa menit kemudian, ia muncul. Muda. Mungkin awal 20-an. Tubuh ramping tapi tegap. Kulit sawo matang. Rambut pendek rapi. Mengenakan kemeja lengan panjang putih yang sudah lusuh. Sarung kotak-kotak coklat.
dan peci hitam yang tampak usang tapi terawat. Di punggungnya, tas kain coklat tua, sama persis seperti yang dulu dibawa Ridwan. Jantungku berdebar. Bukan karena harapan Ridwan kembali, aku sudah lama melepaskan itu. Tapi karena kenangan yang tiba-tiba hidup kembali, seperti akar yang menembus tanah kering. Ia berjalan mendekat, lalu membungkuk hormat. "Selamat siang, Bu." Suara itu berbeda, lebih berat, lebih dalam. Tapi matanya memiliki ketenangan yang sama. "Seperti danau di pagi buta. Kamu tahu cara menanam melati?" Tanyaku, suara tenang. Ia mengangguk. "Iya, Bu." Kakek saya bilang, melati harus ditanam dengan tangan yang sabar dan hati yang ikhlas. Kalau tidak, bunganya akan mekar, tapi tak akan harum. Aku tersenyum. Kalimat itu persis seperti yang pernah dikatakan Ridwan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Ia menatap ke arah taman, di mana anak-anak sedang tertawa, bermain, berbicara. Suara yang dulu tak pernah kudengar di rumah megahku. "Saya dengar di sini, semua orang punya suara," katanya pelan. "Saya ingin belajar mendengar." Aku menatapnya lama. Lalu perlahan aku berdiri. "Kalau begitu," kataku suara penuh damai, "selamat datang. Di sini kamu bukan pekerja. Kamu bagian dari keluarga." Ia tersenyum. Senyum yang sederhana, tulus, penuh harapan. Dan di saat itu, aku tahu, roda kebaikan terus berputar. Ridwan mungkin pergi, tapi semangatnya tak pernah mati. Ia menyebar. Melalui cerita, melalui nilai, melalui jiwa-jiwa muda seperti Fajar yang datang membawa tas kain dan hati yang bersih. Malam itu, setelah semua anak tidur, aku duduk di taman bersama Lia. Di atas meja kayu kecil, secangkir teh jahe mengepul. Di depan kami, pot bunga melati mekar sempurna, putih, harum, tegak. "Mama," kata Lia pelan, "kamu kira Paman Wawan tahu kita baik-baik saja?" Aku menatap bintang di langit. Aku yakin dia tahu, karena kebaikan itu punya cara sendiri untuk kembali ke asalnya. Lia mengangguk, lalu bersandar di bahuku. Kami duduk dalam diam, tapi diam yang hangat. Penuh makna, penuh cinta, dan di kejauhan, suara suling bambu terdengar pelan. Mungkin Fajar sedang berlatih tembang Jawa. Seperti yang dulu dilakukan Ridwan, aku tak menoleh. Aku hanya menutup mata, menghirup wangi melati, dan bersyukur. Karena dulu, aku mengira keajaiban datang dari uang, kekuasaan, atau kemewahan. Tapi kini aku tahu, keajaiban datang dari hal paling sederhana. Seorang pemuda desa yang membawa daun sirih, seorang anak yang akhirnya berani bicara, dan seorang ibu yang akhirnya belajar mendengar. Dan di tengah kota yang sibuk ini, di antara gedung-gedung tinggi dan lampu neon, bunga melati terus mekar, diam, harum, dan abadi.